Iya, ahli pidana ini salah satu ahli yang kita hadirkan. Ada beberapa ahli, nanti kita lihat lagi. Ya, dia mengumpulkan pendapat-pendapat saja. Jadi pendapat berdasarkan keilmuannya itu yang diungkapkan. Apa alat bukti yang sah, kemudian kategori apa saksi testimoni itu. Ada banyak pertanyaan tadi dari kasat penasihat. Dari pendapat ahli itu sendiri, adakah yang bisa meringankan apa yang meringankan dan yang memberatkan itu apa? Jadi tidak ada hal yang meringankan dan memberatkan. Kalau ahli itu kan pendapat, Mas. Jadi berpendapat bukan terkait kasus ya. Pendapat dia terkait pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagaimana cara membuktikan, bagaimana cara meyakinkan alat bukti yang 184 KUHP itu apa saja. Bagaimana konsekuensinya kalau alat bukti itu dihadirkan di persidangan, saksi yang disumpah di berkas perkara apakah bisa dibacakan keterangan di persidangan, nah, seperti itu. Tidak ada ini netral dia. Jadi penasihat hukum juga menanyakan apa yang dia tahu, ahli sampaikan itu pendapatnya. Iya, terkait dengan saksi dokter. Yang tadi kan dilanjutkan ya. Itu yang sempat menjadi persoalan yang sempat dilakukan oleh soal dua visum. Ya, jadi keterangan ahli. Ya, ini tadi kan ahli kedokteran itu kan menyampaikan bahwa memang ada kelalaian dia pada saat membuat visum. Dia koreksi itu. Jadi keterangan saksi ahli apa yang diterangkan di persidangan tadi ditegaskan bahwa yang betul yang mana yang dia koreksi. Jadi besok Senin kami juga akan menghadirkan berdasarkan perintah majelis hakim tadi kami akan menghadirkan kami nanti memperkuat pembuktian keterangan ahli pada hari ini. Ini ahli atau saksi yang dokter tadi? Jadi kualifikasinya dia sebagai ahli, jadi ahli yang melakukan visum, dia juga saksi fakta. Jadi dia melakukan pemeriksaan visum terhadap korban ini kan dia saksi fakta, dia melihat bagaimana robekan apa semua. Jadi kualifikasinya dia sebagai ahli juga sebagai saksi fakta. Ahli dalam hal yang bisa melakukan visum itu kan dokter spesialis kandungan. Saksi dokter umum kan nggak bisa. Nah, keahlian dia di situ. Jadi banyak pertanyaan juga tadi terkait hasil visum yang dia keluarkan. Jadi dua beban pembuktian ini terkait ahli. Berarti yang diakui visum yang mana? Ya, visum yang direvisi. Ya. Jadi masalah nanti kita akan hadirkan rekam medisnya. Jadi ada kelalaian dia pada saat mencantumkan visum, rekam medis nanti yang membuktikan bahwa betul apa tidak. Gitu. Tapi alasan dia untuk merevisi itu? Ya karena memang ada kekeliruan. Kekeliruannya dimaksud? Lalai. Jadi saya tidak bisa sampaikan apa hasil visumnya tidak, tapi dia ada lalai. Nah, dia kembali lagi kepada rekam medis yang dia buat. Catatan tulisan tangan itu pada saat menyerahkan ke petugas admin ada kekeliruan pengetikan. Itu yang dia revisi. Tapi tidak pada substansi persoalannya, hanya pengetikan aja. Ya, kesalahan pengetikan. Menguatkan keterangan. Ya, menguatkan. Nama ahlinya Pak? Boleh. Dari Senin agendanya Dokter yang jelas. Masih ahli. Masih ahli. Nanti kita hadirkan rekam medis sama Adicat. Berapa orang? Tiga orang ya. Ya. Saksi ahli dan Adicat. Ya. Oh, saksi fakta sudah cukup. Ya, dari kemarin kan ada permintaan itu Adicat nanti kami yang hadirkan. Oh, ada lagi. Ya. Adicat itu saksi yang meringankan harusnya saksi yang meringankan terdakwa memang jadi periksa di berkas perkara, kewajiban kami untuk menghadirkan. Oke, terima kasih ya. Bang. Pidana kan? Ya. Saksi ahli pidana, jadi kita lebih banyak membuka perspektif aja. Perspektif hukum terkait dengan mengkaitkan dengan peristiwa tapi tidak ngomong peristiwanya. Jadi lebih pada diskusi hukum jadinya. Pendalaman itu soal masalah kualifikasi visum yang sekian lama, kesalahan isi surat, jadi sifatnya lebih umum. Yang tadi yang awal? Yang awal karena dia terkait dengan membuat visum, ya itu jadi lebih dalam. Katanya ada revisi. Iya, ada perbaikan. Jadi visumnya tuh lucu kalau di total ada 5 surat terkait dengan visum kasus ini. Jadi ada 5 kali revisi? Nah, 2 surat pernyataan, 3 visum. Makanya ini yang kita tadi perdalam kan. Tapi memang banyak kelemahan sih. Secara persyaratan formal, kalau menurut saksi ahli pidana tadi mengatakan validitasnya kurang.
Validitasnya kurang karena kesalahan-kesalahan formil dari visum itu sih tadi dibilang. Visum itu bukankah jelang waktunya dengan kejadian udah lama? Jauh 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun lebih dan salah lagi. Habis itu diperbaiki lagi. Jadi agak inilah. Janggal. Kita harus ada cross check juga dengan saksi ahli forensik juga. Terkait hal itu, Karena perbaikannya itu karena berbasis pada foto. ya, menurut kacamata jenengan dalam hukum terkait banyak revisi terus. Ya artinya menandakan ada tanda petik kan. Oh iya. Dikembalikan biar sama dengan yang sebelumnya. Udahlah, kita paham lah. Kasus ini kan tidak kasat mata banyak. Kira-kira menurut kuasa hukum dengan ini ada kesan untuk ini digaduk-gaduk nih apa dipas-paskan gitu Pak? Mungkin bukan dipas-paskan, memang dipaksakan. Dipaksakan. Kasusnya sederhana sebenarnya, tapi sederhana untuk menjadi tidak terbukti. Tetapi akhirnya dipaksakan karena banyak tekanan-tekanan. Sampai sekarang juga kan banyak. Ada Kementerian PPA, oknum-oknumnya terlibat, ada oknum LPSK ikut main. Jadi banyak oknum-oknum di kelembagaan ini yang ikut bergerak. Kalau boleh tahu, Kompolnas, ngapain Kompolnas ke sini juga kan? Ya itu seperti kemarin kejadian hakim kecolongan yang seharusnya yang Poskes kemarin harusnya ditindaklanjuti. Ya kayak begitulah karena dia merasa punya kuasa kan. Jadi dia mau pakai ruangan mana saja boleh. Terkait peristiwa atau sama keluarnya visum itu masanya berapa lama tadi? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, itu menurut hukum Ya tidak wajar. Yang membuat visum pun saya tanya itu nggak wajar. Rata-rata seminggu sampai sebulan lah rata-rata ya karena dengan psikologis orang. Tapi ini kan 2,5 tahun. Mungkin setelah tidak ada jawaban tidak diterima untuk menjadi pendamping apa garwani pun kan ada itu di suratnya dia itu. Mungkin karena setelah sekian lama nggak ada jawaban akhirnya bisa dikategorikan kadaluarsa enggak Pak? 2,5 tahun itu bisa belum ya? bukan masalah daluarsa. Validitas visum itu jadi dipertanyakan karena apa? Karena di sana dijelaskan usia visum itu dengan keterangan itu 5 hari ke depan itu sudah masuk syarat itu. Jadi 5 hari ke depan sampai 2,5 sampai 3 tahun itu mundurnya. Jadi rentangnya terlalu luas. Jadi dia mengatakan luka lama, robekan lama. Istilah robekan lama itu di atas 5 hari. 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai 2,5 tahun. Atau mungkin sampai 4 tahun itu bisa aja tidak ada perubahan. Artinya kan untuk dari situ sampai ke sini kan rentangnya panjang. Untuk menyatakan dikaitkan dengan case ini kan masih sangat kecil sekali. Karena masih banyak benda-benda tumpul lain yang memungkinkan terjadi kan. Dengan rentang dari 5 hari kan, hari ke-6 sampai ke belakang itu. Terlepas yang disampaikan oleh ahli saksian ahli tadi, tapi semuanya terlepas itu kan kembali ke hakim nanti. Ya, kita harapkan hakim berpatokan pada fakta sidang. Ya. Keyakinannya itu tumbuh karena fakta sidang, bukan karena tekanan-tekanan dari berbagai lembaga-lembaga yang diorkestrai oleh kekuatan tertentu. Itu aja fakta hukum aja Pak. Kalau habis ini sidang apa lagi? Senin lagi. Senin sidang apa itu? Masih ada ahli satu, tambah ada saksi fakta yang kita minta kemarin itu. Berarti 2. Ada 2 jenis saksi tapi orangnya mungkin lebih. Jadi kan kita minta ada saksi di BAP yang maunya nggak dihadirkan, kita minta dihadirkan. Yang rencana 6 saksi yang harus dihadirkan. Ya, itu juga bagian. Juga, ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih.